Hai Expertisen, siang hari ini saya sedang berada di kawasan Klaster Mahogani daripada Summarecon Bogor. Jadi kalau kamu sedang mencari-cari rumah yang udah siap huni di kawasan Summarecon Bogor, bisa banget ya, lihat video aku sampai selesai. Kali ini kita akan review rumah yang ada di belakang saya ini. Rumahnya cantik banget kan ya, dengan luasan 112 meter persegi tanahnya, dimensi 7 meter dengan panjang 16 meter, dan juga luas bangunan 89 meter persegi. Rumah ini mempunyai 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Kita lihat ya, di bagian depan daripada rumah ini sudah dilengkapi dengan carport yang muat untuk 1 mobil seperti ini. Di bagian bawahnya ini bisa kita lihat carportnya ini sudah memakai batuan alam yang berukuran 60 x 60 nih teman-teman, berwarna abu gelap seperti ini dengan ada aksen warna abu muda seperti ini. Nah, di bagian sebelah kanan saya ini kita bisa lihat ada tembok yang mempunyai kisi-kisi angin seperti ini nih. Ini adalah service areanya ya. Nah, kalau misalnya kamu punya asisten rumah tangga, bisa banget nih lewat jalan setapak ini, jadi nggak perlu harus lewat pintu utama daripada rumah ini. Dan di sebelah kanan saya ini bisa kita lihat sudah terdapat 1 taman kecil untuk mempercantik bagian depan daripada rumah kamu ini. Untuk meteran listriknya terdapat di box seperti ini nih, di bagian depan daripada rumahnya. Bisa kita lihat ya, sudah ada pintu besinya. Nah, di dalamnya ini rapi, ada meteran listrik dan juga meteran air daripada rumah ini. Box ini juga berfungsi ganda sebagai penanda nomor rumahnya loh. Di bagian carport ini juga sudah dilengkapi dengan akses menuju ke septic tank ya. Nah, kita masuk yuk ke bagian dalam rumahnya. Bisa kita lihat di sini ada 2 step naik nih, tangga naik seperti ini. Dan di sebelah kiri daripada step naik ini sudah terdapat taman kecil seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kamu nanti dari ruang tamunya bisa ngintip tanaman kamu yang cantik di sini seperti ini. Kamu tinggal tanemin bunga-bunga favorit kamu nih, jadi tetap bisa kamu nikmati dari dalam area rumah. Di sebelah kiri daripada area taman kecil ini ada terdapat 1 keran yang bisa kamu fungsikan untuk mencuci mobil di bagian depan rumah. Yuk kita masuk yuk untuk ke dalam rumah ini. Rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock seperti ini nih teman-teman. Smart door lock ini bisa kamu akses menggunakan fingerprint, kartu, ataupun PIN. Nah, kalau kamu lupa nih mengganti baterai daripada smart door lock kamu ataupun kuncinya ketinggalan, bisa juga diakses menggunakan kunci biasa. Memasuki rumah ini langsung ketemu dengan ruang keluarga yang cukup spesial seperti ini nih, yang langsung tersambung juga dengan area ruang makan maupun dapur bersihnya. Nah, untuk ruangan ini dimensinya karena tersambung ya sekitar 6 meter kali 6 meter nih teman-teman. Di ruang keluarga ini juga sudah dilengkapi ya untuk power socket dan juga kabel TV, dan juga antena untuk TV kabel serta fiber optik untuk internet. Di luar daripada saluran AC yang sudah disiapkan dengan pipanya serta power outletnya, jadi kamu udah bisa langsung tempatin indoor AC kamu di sini dan juga outdoor AC-nya di lantai rooftop. Jendela bagian depan daripada ruang keluarga ini mengarah ke bagian carport, dan di bagian belakang saya ini terdapat 1 jendela juga yang mengarah ke taman ataupun sisa lahan belakang yang ada di rumah ini. Nah, kita lihat ya, jendelanya tinggi banget dari floor to ceiling nih, hampir nyentuh. Ya ampun, bener-bener kayak rumah mewah pada umumnya. Nah, melewati daripada ruang tamu ini langsung ketemu dengan dapur bersih dan juga ruang makan yang saya bilang nih, karena konsepnya open space tanpa sekat ya teman-teman. Nah, ini dapur bersihnya, ruang makannya yang tersambung langsung dengan area sisa lahan belakang yang bisa kamu pergunakan untuk taman ataupun penambahan bangunan daripada rumah ini. Nah, di bagian ini nih bisa kita lihat terhubung dengan area belakang tapi dipisahkan dengan
pintu sliding door dari kaca seperti ini. Pintu sliding maupun jendela yang ada di ruangan ini semuanya menggunakan kaca yang pinggirannya sudah menggunakan frame aluminium yang di-coating berwarna hitam nih, seperti ini ya teman-teman. Area backyard ini sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi bisa banget kalau kamu butuh satu kamar di lantai satu ini, area backyard ini bisa kamu tambahin satu kamar lagi di lantai satunya. Ataupun kamu butuh penambahan luasan untuk area ruang makan dan juga area ruang terbuka lainnya. Nah, bisa banget kamu manfaatkan lahan sisa yang ada di belakang ini, karena luasan lahan ini mencapai lebarnya itu sekitar 7 meter dan panjangnya itu bervariasi ya, antara 6 sampai 10 meter nih teman-teman. Jadi sangat luas sekali ya sisa lahan belakang daripada rumah ini. Nah, di sebelah kanan saya bisa kita lihat juga di sini sudah dilengkapi dengan ground tank untuk penyimpanan air. Selain ground tank ini, di lantai rooftop juga sudah disediakan toren juga nih teman-teman. Jadi ada 2 tempat penyimpanan air. Jadi jangan khawatir kalau kamu nanti kehabisan air. Apalagi Bogor ini terkenal dengan airnya yang sangat melimpah dan juga bersih ya teman-teman. Di halaman belakang ini juga disediakan 1 titik untuk keran air nih teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini bisa kita lihat ada 1 pompa yang difungsikan untuk mendistribusikan air ke dalam instalasi ke lantai 2 daripada rumah ini nih teman-teman. Kita balik lagi yuk masuk ke bagian dalamnya. Untuk meja dapur bersihnya pun kita lihat ya sudah dilengkapi dengan tabletop seperti ini yang di atasnya sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang senada dengan homogeneous tile yang ada di bagian lantainya. Nah, kalau untuk homogeneous tile yang ada di tabletop ini sedikit warnanya abu-abu lebih gelap ya dibandingin yang dipakai di lantainya nih. Tapi dengan dimensi yang sama 60 x 60 nih kalau kita lihat ya. Nah, sudah ada lebarnya ini untuk tabletopnya ini berkisar 2,5 meter ya teman-teman, dengan panjangnya kurang lebih 80 cm. Nah, sudah ada juga spot untuk area cuci. Di sini kita lihat sudah dilengkapi dengan 1 keran air yang melengkung seperti ini dan juga 1 area untuk mencuci seperti ini. Di sebelah kirinya sudah ada power outlet dan di sebelah kanannya ini untuk area menaruh kompor maupun untuk memotong-motong sayuran. Di sebelah dapur ini ada 1 pintu yang menuju ke service area seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kamu mau keluar kota, misalnya kamu mau menempatkan asisten rumah tangga kamu di sini, nah bisa banget nih, kamu kunci aja pintu ini sehingga si asisten rumah tangga nggak bisa masuk ke ruangan utama daripada rumah ini. Yuk kita lihat yuk, service area ini masih terdapat 1 ruangan seperti ini nih teman-teman. Ruangan ini bisa kamu jadikan untuk kamar tidur asisten rumah tangga, ataupun kalau kamu nggak mau pakai asisten rumah tangga, bisa banget kamu nempatin dapur kotor di sini ya. Nah, dapur kotor maupun ruangan asisten rumah tangga ini akan tersambung ke area laundry cuci jemur di bagian depan ini. Ruangan kosong ini mempunyai dimensi 2,5 meter x 1,5 meter ya teman-teman. Dari ruangan ini kita bisa lihat tersambung langsung ya dengan area cuci jemurnya. Nah, area cuci jemur ini bagian atasnya ini adalah ruang terbuka. Jadi kalau kamu takut cucian kamu kehujanan, bisa tambahin kanopi separuh daripada ruangan ini nih. Nah, di bagian depannya ini pakai tembok yang kerawang-kerawang seperti ini nih teman-teman. Jadi jalur udaranya masih ada. Nah, di sini juga sudah dilengkapi karena ini area untuk cuci jemur. Sudah ada 1 keran dan juga 1 power outlet untuk kamu nempatin mesin cuci kamu di sini. Nah, di bagian sebelah kanan saya ini juga sudah dilengkapi dengan 1 floor drain dan di bagian bawahnya sudah memakai keramik 30x30 dengan motif kasar berwarna krem seperti ini. Untuk cat temboknya sendiri adalah menggunakan cat tombok berwarna abu-abu muda. Nah, menaiki tangga ke lantai 2 ini nggak terasa capek ya, karena jarak antara step tangganya itu nggak terlalu tinggi. Dan di bagian tangganya pun dilengkapi dengan homogeneous tile yang sama seperti lantai yang ada di ruangan yang lain. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, kita lihat dulu untuk kamar mandinya. Kamar mandi ini digunakan sharing ya untuk 2 kamar tidur yang ada di lantai 2 ini. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi basah dan kering. Jadi sudah ada untuk area shower dan ada
Beda ketinggian ya antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah seperti ini. Shower yang dipakai di sini adalah shower yang sudah terhubung dengan water heater yang bisa kamu placement di lantai rooftop ya. Jadi sudah ada tombol yang diputar untuk air panas dan juga air dinginnya. Di situ sudah ada float drainnya juga. Nah, di sebelah kanan saya ini bisa kita lihat ada toilet duduk dari Toto yang dilengkapi dengan jet washer seperti ini. Dan sudah ada juga wastafel nih yang cukup besar ya teman-teman. Wastafel ini sudah dilengkapi juga dengan tabletop dari Homogeneous Style seperti ini. Nah, depannya juga sudah ada cermin dan di sebelah kirinya sudah ada power outlet untuk kamu pakai electric shaver ataupun electric toothbrush juga bisa ya. Kamar mandi ini mempunyai dimensi yang cukup lega ya, yaitu 2 x 2,5 meter. Kalau kita lihat di sini keramiknya pun sudah dibikin senada dengan keramik yang dipakai di lantai bagian luar. Homogeneous Style yang dipakai di sini menggunakan warna coklat keabu-abuan seperti Homogeneous Style yang ada di bagian luar ya. Jadi di area bagian bawah menggunakan Homogeneous Style yang permukaan kasar berukuran 60 x 60. Nah, untuk di bagian dindingnya dari floor sampai ke ceiling itu sudah dilapisi dengan Homogeneous Style 40 x 60 ya teman-teman, dengan warna yang kurang lebih sama. Nah, di bagian belakang saya ini bisa kita lihat sudah dilengkapi juga dengan 1 tingkap jendela yang bisa dibuka tutup untuk pencahayaan maupun sirkulasi udaranya. Sudah membahas tentang kamar mandinya, sekarang kita lihat yuk untuk kamar tidurnya. Nah, di sebelah daripada kamar mandi ini langsung ketemu dengan kamar tidur utama. Kamar utama yang ada di rumah ini mempunyai dimensi yang cukup luas nih teman-teman, yaitu dengan lebar 3,5 meter dan panjangnya kurang lebih 4 meteran. Nah, di bagian depan daripada kamar tidur utama ini sudah dilengkapi juga dengan balkon ya teman-teman, dengan lebar 1,5 meter kali panjangnya sekitar 3,5 meter. Nah, kalau kita lihat di bagian balkon depan ini ada pintu geser 2 seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk aksesnya kita bisa buka ke kanan atau ke kiri dari kamar ini menuju ke balkon bagian depan rumah. Nah, di bagian sebelah kirinya pun masih terdapat 1 jendela lagi ya teman-teman, yang jendelanya ini bisa dibuka tutup untuk memaksimalkan sirkulasi udara yang ada di kamar ini. Jadi enak banget nih, kamar ini mempunyai sirkulasi udara di mana bagian depan ini bisa mengalir ke jendela yang mengarah ke bagian belakang rumah. Jadi kalau kita lihat dari jendela yang berseberangan langsung dengan jendela tersebut, itu ada 1 tingkap jendela yang di bagian atasnya bisa dibuka dan bawahnya ini jendela mati. Jadi kita bisa melihat ke bagian bawah untuk lahan yang ada di belakang. Pintu sliding dan juga kaca jendela yang ada di rumah ini semuanya menggunakan frame aluminium yang berwarna hitam seperti ini nih ya teman-teman. Jadi kesannya sangat minimalis dan modern sekali. Apalagi framenya ini tinggi banget ya jendela-jendelanya, jadi hampir menyentuh plafon nih. Itu menandakan rumahnya itu kayak rumah-rumah mewah pada umumnya. Di sisi tembok daripada kamar utama ini juga sudah dilengkapi ya dengan kabel untuk internet dan juga kabel untuk TV kabel serta power socketnya nih teman-teman. Jadi sudah disiapin ya. Dan di sebelah kiri saya di atas pintu itu sudah ada instalasi untuk AC-nya nih. Jadi tinggal pasang aja outdoornya di lantai rooftop dan juga indoornya di sini. Sekarang kita lihat bagian balkonnya. Balkon bagian depan rumah ini sudah dilengkapi dengan railing dari besi yang sudah dicat hitam seperti ini nih teman-teman, mengarah ke bagian depan rumah. Apalagi rumah ini nggak langsung berhadapan dengan rumah, jadi berhadapan dengan taman samping ya. Dan ada di sebelah kanannya pun kita masih bisa melihat jalanan yang ada di Sumarekon Bogor ini. Itu adalah jalan utama yang ada di kawasan Sumarekon Bogor ini nih teman-teman. Lalu kalau misalnya hujan nih teman-teman takut gimana nanti tampiasnya ke dalam rumah, tenang aja, sudah ada tembok pemisah daripada kamar utama dengan balkon ini, dan ini ada kemiringan ya di balkonnya sehingga langsung air itu mengarah ke bagian floor drain yang ada di kanan maupun kiri sisi dari balkon ini. Tidak lupa di bagian bawah daripada balkon ini juga sudah dilengkapi dengan Homogeneous Style 60 x 60 yang mempunyai permukaannya kasar berwarna abu-abu nih teman-teman, yang cocok sama cat tembok yang ada di bagian kanan dan kiri daripada balkon ini.
Terus kalau kita lihat di bagian atas ini, bisa kita lihat ada tali air yang sudah disiapkan. Jadi misalnya ada air hujan yang menetes itu nggak langsung masuk ke dalam area balkon ini, tapi berhenti sampai ke tali airnya. Sudah mereview untuk kamar utamanya, kita akan lihat untuk kamar anak yang terletak di sebelah kamar utama. Kamar ini cukup spacious ya, karena mempunyai ukuran 4 meter kali 2,5 meter ya teman-teman. Bisa kita lihat terdapat 2 tingkap jendela yang ada di seberang daripada pintu masuk maupun di sebelah kiri saya ini. Nah, 2 tingkap jendela ini bisa dibuka tutup untuk penerangan dan untuk sirkulasi udara yang maksimal dari kamar anak ini. Lalu bisa kita lihat di bagian bawahnya ini sudah dilengkapi dengan homogeneous style yang sama ya, dengan seluruh lantai yang ada di rumah ini. Homogeneous style-nya ini memakai warna abu-abu dengan ukuran 60 x 60, dan lagi-lagi untuk di kamar di atas daripada pintu masuknya sudah dilengkapi dengan instalasi air dan juga power outlet serta pipa pembuangannya. Jadi semua ruangan yang ada di rumah ini tinggal kalian beli aja nih AC-nya dan pasang untuk outdoor-nya di rooftop dan juga indoor-nya di ruangan yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita lihat untuk fasilitas yang terdapat di dalam klaster mahogani ini. Lihat ya, di belakang saya ini sudah ada cluster gate yang diawasi oleh keamanan 24 jam. Di cluster gate itu kita harus memakai kartu ya, supaya bisa masuk ke dalam cluster mahogani ini. Jadi benar-benar aman banget nih, khusus bagi penghuni aja ataupun tamu kalian yang diundang yang bisa masuk ke cluster mahogani ini. Nah, di sebelah kanan saya ini bisa kita lihat ini adalah private clubhouse dari cluster mahogani Summarecon Bogor. Kita masuk yuk. Saya mau memasukin private clubhouse-nya ini aja udah salvox nih sama pemandangan yang ada di belakang saya ini. Aduh, cakep banget ya memang yang ada di Summarecon Bogor ini. Kita bisa refreshing setiap harinya melihat pemandangan kehijauan yang terhampar, karena ini adalah nggak buatan ya, ini adalah asli yang ada di Summarecon Bogor ini. Sekitarnya ya kayak gini nih pemandangan alamnya. Makanya cluster mahogani waktu launching tuh langsung sold out semua nih. Nah, di sebelah sana yang bisa kita lihat itu adalah kafling-kafling yang lagi dibangun nih sama pemiliknya masing-masing. Jadi mereka punya desain sendiri untuk bangun villa-villa ala mereka. Di dalam private clubhouse mahogani club ini kita bisa lihat ya, di sini ada ruangan serbaguna yang bisa dipakai khusus bagi penghuni klaster. Selain daripada itu juga terdapat kolam renang untuk anak-anak dan juga dewasa serta children playground. Di pinggir kolam renang pun terdapat area duduk-duduk nih. Jadi kalau kalian sedang mau menikmati waktu bersama dengan putra-putri, bisa banget ya sambil nungguin di sini, sambil baca buku, sambil kamu menikmati pemandangan alam yang bener-bener asik banget dan udara bersih yang ada di Summarecon Bogor. Terletak di kawasan Kota Mandiri dengan luasan 500 hektar, Kota Summarecon Bogor ini pastinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitasnya teman-teman. Mulai dari mall yang pastinya akan dibangun di dekat daripada pintu tol yang masuk menuju ke area Summarecon Bogor ini, dan juga ada aneka kuliner, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan yang lain-lain yang pastinya akan menambah nilai investasi untuk rumah kamu. Jadi jangan lupa kamu memastikan menginvestasikan uang kamu di properti-properti yang tepat dan pasti naik seperti rumah yang ada di Summarecon Bogor ini. Jadi di Desember 2023 ini sudah ada 4 kali launching di Summarecon Bogor ya teman-teman. Nah, untuk klaster yang sudah diserah terimakan baru klaster mahogani dan juga klaster agatis nih. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan lagi nih. Kalau misalnya kalian nggak berkesempatan untuk beli rumah yang ready seperti ini, bisa juga kalian ikuti launching dari klaster Summarecon Bogor. Nah, kemarin kan udah ada 4 klaster plus 2 lagi. Jadi total ada 6 klaster yang sudah di launching sampai dengan Desember 2023 ini. Selain dari mahogani, agatis, sudah di launching juga untuk cluster pinewood, rosewood, dan yang terakhir ada alderwood dan juga green maple serta red maple, the maple residence ya. Jadi expertisen kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang hitungan KPR, gimana cara bayar untuk rumah di cluster mahogani Summarecon Bogor ini, bisa hubungi tim kami di nomor yang ada di layar, dan properti expert kami siap membantu kalian.
Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk channel YouTube dari Expert Project nih teman-teman, dan dapatkan berita update tentang properti seputaran di Indonesia ataupun yang di luar negeri juga ada loh kami. Nah, bisa banget ya, kalian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. See you Expertisan!